ini aslinya apa ya, nggak bisa mikir, menentukan dia entah karena malas atau memang karena dimanjakan oleh keuangannya yang banyak. Sama itu melanggar kejujuran ya, itu melanggar etika akademik. Tidak ada satu kampus pun ya, di dunia perguruan tinggi yang bisa mentolerir adanya joki deskripsi. Skripsi salah satu bentuk tugas akhir ya, yang dibebankan kepada mahasiswa dalam bentuk kewajiban melakukan riset dan memberikan laporan hasil risetnya itu sebagai penanda bahwa mahasiswa itu mampu melakukan aktivitas secara ilmiah, berbasis ilmiah, riset, dan kemudian memberikan laporan dengan sistematika yang secara ilmiah juga bisa diterima oleh masyarakat akademik. Salah satu bentuk tugas akhir kan macam-macam ya. Penulisan skripsi itu adalah cara bagi kampus untuk menguji mahasiswa bahwa mahasiswa memang mampu berpikir secara rasional dan kemudian secara empirik. Jadi secara ilmiah, membiasakan mahasiswa untuk berpikir secara ilmiah. Nah, itulah yang kemudian ditagih oleh kampus dengan kemampuan mahasiswa melakukan riset di lapangan atau di perpustakaan, dan kemudian bisa juga dalam bentuk menguji teori-teori yang ada dan seterusnya, dan melaporkan hasil temuan-temuan yang didapatkan selama riset itu. Skripsi adalah cara kampus untuk membiasakan mahasiswa berpikir secara rasional dan empirik agar betul-betul siap menjadi seorang intelektual, seorang cendekiawan yang terbiasa dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Tugas akhir kita itu ada beberapa jenis, tugas akhir skripsi, tugas akhir karya, ya, terus tugas akhir artikel atau karya ilmiah kita masukin ke jurnal nasional ataupun internasional, tugas akhir magang, ya, laporan magang, dan tugas akhir menang di PIMNAS PKM. Ini kalau untuk survive itu bukan karena skripsi menurut saya ya. Kuliah itu sebetulnya bukan untuk kita tambah pintar, tapi biar hidup kita lebih, cara kita mengambil keputusan itu lebih tersistematis dengan sistem yang ada di perkuliahan. Kalau pintar sekarang kan kita bisa baca-baca buku ya, referensi dari internet juga bisa ya, banyak. Tetapi ketika yang bedain kita dengan orang yang nggak kuliah itu adalah cara berpikir sistematis. Kalau orang yang nggak kuliah, dia mungkin kurang bisa bersikap untuk sistematis itu ya. Dengan adanya tugas-tugas kuliah, kita akan terbiasa untuk memetakan masalah itu dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Kalau
menekuni ini mungkin lebih spesifiknya itu pas semester 3 ya waktu itu. Semester 3 waktu itu kan disuruh sama salah satu senior untuk bantu skripsinya. Awalnya nggak bisa, awalnya bingung gitu loh. Tapi pas lama-lama lihat polanya orang, ternyata lebih asik gitu nyusun merangkai kata-kata. Jadi bisa seperti ini. Lama-lama itu gua tekunin sampai akhirnya kan awalnya dulu bab per bab ya. Gua bilang begini, gua ambil bab 3, gua ambil bab 2. Jadi per part begitu. Tapi sekarang pas masuk semester 4 itu udah berani mengambil satu skripsi, bahkan menentukan judul. Bahkan itu kan sebelum dipelajari metode penelitian di mata kuliah. Pokoknya udah tahu duluan ininya. Kebanyakan mahasiswa itu pertama dia bingung untuk menentukan dia aslinya apa ya, nggak bisa mikir, entah karena malas atau memang karena dimanjakan oleh keuangannya yang banyak, sehingga dia lebih memilih untuk melepas tanggung jawab untuk membuat skripsi itu. Tapi ada sebagian juga ya, karena dia sudah kerja dan tidak memiliki waktu, misalkan saja pekerjaannya seperti pengacara, bahkan ada beberapa pengacara yang meminta untuk dibuatkan. Bukan tidak mampu ya, tapi memang karena waktunya tidak ada. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalkan sekelas pengacara aja itu dalam menyusun sebuah surat, entah itu gugatan dan sebagainya, itu pasti bisa, dia cuma nggak punya waktu. Seperti itu kira-kira. Kalau stratanya itu biasa ngambil skripsi apa tesis? Oh ya. Kalau untuk jadi macam-macam ya, cuman kebanyakan itu skripsi karena memang basicnya kan dari awal kita dikenal sebagai skripsi. Ada juga yang tesis, ada juga disertasi. Biasanya di setiap kampus punya kebijakan tersendiri ketika setelah selesai membuat tesis atau disertasi, itu ada namanya jurnal tesis, ada juga jurnal disertasi. Jadi sebuah ringkasan dari tesis atau disertasinya itu. Nah itu yang biasa saya bikin juga dengan harga tertentu, itu ada harganya. Jurnal sekian, terus tesis sekian, dan banyak lah kalau harga-harganya lah. Kebanyakan skripsi. Kalau bicara negosiasi, awalnya kan saya matok misalkan per harga ya. Dulu itu waktu awal murah banget ngasihnya, biasanya 1,5 juta, 1,5 juta. Cuman makin kesini sadar, ternyata di kampus lain itu kok ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Wah, kok terlalu murah ya. Nah akhirnya sekarang saya kembangin, sehingga hampir sampai ke taraf itu dengan harga segitu, tapi lebih di bawah sedikit. Saya sudah menaruh perhatian penuh, saya berikan kualitas terbaik, saya berikan kemampuan terbaik saya untuk menuliskan penelitian ilmiah itu. Kemudian dengan harga yang murah saya rasa tidak pantas, itu loh. Kira-kira seperti itu. Nah biasanya saya dikasih spesialis bab 4 karena memang orang banyak jatuh di situ. Bahkan orang yang sering bikin skripsi pun biasanya nggak bisa bikin bab 4-nya karena semacam membuat analisis dalam kerangka tulisan yang panjang itu terasa lebih sulit dibanding bab 3, bab 2. Tidak ada satu kampus pun ya di dunia perguruan tinggi yang bisa mentolerir adanya joki untuk skripsi itu. Bagi dunia kampus itu adalah satu bentuk tindakan yang merusak tradisi kampus. Jadi itu nggak bisa ditolerir karena dia kemudian tidak mencerminkan kemampuan dari mahasiswa yang bersangkutan, menggunakan ikhtiar orang lain diklaim sebagai milik dia. Nah itu merusak budaya kampus. Jadi paling tidak kita tahu bahwa satu di antara kultur yang dipelihara betul oleh kampus adalah integritas, kejujuran. Jujur bahwa apa yang kita riset dan apa yang kita tulis kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Jadi itu tradisi kampus, itu tradisi dunia akademik.
Jadi setiap langkah, perbuatan, tindakan untuk menggunakan joki itu sebetulnya adalah cara untuk merusak kampus. Dan itu nggak bisa ditolerir. Sama sekali tidak bisa ditolerir. Kalau namanya joki, joki itu kan artinya kita meminta orang untuk ngebikinin skripsi kita. Ya itu berarti itu bukan karya kita, tapi kita ngakunya karya kita kan. Di halaman muka cover itu kan terpampangnya kan nama kita, bukan nama joki kita kan. Itu satu, berarti kita berbohong. Berbohong kepada siapa? Kepada pembimbing kita, penguji kita, kampus kita, orang tua kita, dan juga kita bohongin diri kita sendiri. Kebetulan sih sekarang gue skripsi gue yang lagi gue garap, gue ada di bab 4 ya, udah sampai bab 4 kebetulan. Skripsi yang lagi gue garap sih ini lumayan sulit, sampai bab 4 ini banyak sih kesulitan, mungkin kayak satu, gue susah nyari bahan, terus juga apalagi lagi pandemi kayak gini, kebetulan misalkan gue mau ngadain wawancara gitu sama narasumber, itu juga lumayan jadi halangan juga sih selama pandeminya juga. Gue tahu jasa joki skripsi ini mungkin banyak ya dari sebelumnya, dari semester awal atau ya banyak senior yang cerita tentang joki skripsi lah, terus juga teman-teman seangkatan gue yang pada ngomongin soal joki skripsi ini. Jadi ya itu dari mereka semua, dari senior sama teman sih. Karena gue pakai jasa joki skripsi ini karena emang satu lumayan susah bagi waktu juga ya, karena gue di semester akhir ini gue kuliah sambil kerja. Kebetulan gue nyambi sambil kerja karena emang kemarin gue pas di semester 6-7 itu kan lumayan kosong tuh, jadwal mata pelajaran kan matkul lumayan kosong. Nah di situ gue mulai nyambi kerja. Ternyata pas gue dapat skripsi ini ya itu jadi bumerang lagi, jadi malah balik lagi ke gue. Jadi udah gue sambil kerja sambil ngurusin skripsian, ini lumayan sulit banget, makanya sih gue nggak bisa bagi waktu antara pekerjaan sama skripsi. Ya udah akhirnya gue ngandalin joki skripsi. Alasan utamanya pakai jasa joki skripsi ini adalah waktu dan pekerjaan. Iya betul banget, gue lumayan susah buat bagi waktu antara kuliah, ngerjain skripsi sama pekerjaan. Sekali lagi, cara-cara yang seperti ini kampus harus mengantisipasinya. Ada nggak langkah-langkahnya? Yang pertama, kita cek melalui Turnitin. Jadi biasanya kalau pakai jasa joki itu kan juga sudah mengalami proses plagiasi juga. Kadang-kadang hasil dari yang lain dikumpulkan kemudian dibangun yang baru. Tapi sebetulnya raw materialnya dari yang sudah ada itu. Ada duplikasi, ada copy paste di situ. Cara kampus untuk bisa memastikan itu adalah yang pertama, kita memang meminta mahasiswa menandatangani. Ada satu fakta integritas yang harus ditandatangani oleh mahasiswa. Dokumen yang dia serahkan ini itu original, betul-betul punya dia. Dan yang kedua, kita harus cek juga di Turnitin. Ada nggak karya ilmiah yang lain yang sebetulnya diambil oleh skripsi ini tanpa mencantumkan sumbernya. Dan yang ketiga, biasanya tuh pembimbing dan penguji yang teliti itu bisa membedakan, karena biasanya terkait dengan penguasaan mahasiswa terhadap kontennya, terhadap hasil risetnya itu sendiri. Nah, di situ sebetulnya kalau penguji dan pembimbing yang sudah terlatih dan punya jam terbang yang panjang ya, dia bisa mendeteksi itu. Kadang-kadang skripsinya bagus sekali, tapi artikulasi mahasiswanya nggak nyambung tuh dengan skripsinya. Dan kadang-kadang beberapa istilah yang menulis dia nggak ngerti juga. Nah, kalau ditemukan hal yang seperti itu harus memang dikejar. Bagaimana mungkin dia kemudian memproduksi diksi tanpa literasi? Itu nggak mungkin. Jadi apa yang dia tulis adalah yang dia pahami.
yang dia dapatkan melalui hasil riset, kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan, tapi dia sendiri nggak mengerti. Nah, jadi paling tidak ada 3 langkah itu yang kita lakukan ya. Ini semata-mata untuk menjaga kultur akademik kampus kita. Tidak ada kampus satupun yang bisa mentolerir praktek joki ini. Ini adalah cara untuk merusak kampus sebetulnya, yang menjadikan dunia kampus menjadi ya, semacam industri tulis menulis saja. Kalaupun ketahuan, itu biasanya saya akan melakukan perjanjian biasanya di tahap awal. Kalaupun ketahuan, jangan seret nama saya, karena ini bisa merusak kamu dan merusak saya juga. Jadi usahakan sedini mungkin jangan sampai ketahuan jangan sampai beranggapan bahwa kamu adalah bukan penulis skripsi ini. Kuasai skripsi ini dan saya akan membimbing sampai kamu paham. Tapi sampai sekarang belum ada yang ketahuan secara mutlak. Buat jasa joki skripsi ini gua emang cuma bayar uang aja buat si joki ini. Terus ya selebihnya sih emang dia yang hampir ngerjain semua. Buat bimbingan sama si joki ini ya gua cuma mungkin cuma dia mau tahu gue harus kayak gimana, terus gue juga mesen harus gimana, jadi ya kita kayak paham lah satu sama lain. Mudah-mudahan jangan sampai dosen pembimbing tahu ya. Kalau saya pribadi, kalau itu temui pada mahasiswa bimbingan saya, ketika sebelum diadakannya sidang, saya suruh bikin ulang. Ya kan? Saya tidak akan mendaftarkan skripsi ya ke sidang skripsi ketika itu bukan karyanya dia. Itu satu. Plagiarisme juga gitu, ketika saya temui melakukan aksi plagiarisme, korpas segala macam, saya nggak akan daftarkan. Itu perjanjian saya dengan mahasiswa bimbingan saya. Tetapi kalau saya temukan dia di ruang sidang ya, misalnya yang menemukan itu penguji, nah saya yang akan merekomendasikan kepada penguji untuk nggak meluluskan dia. Nah, kalau untuk sanksi dari pihak universitas ya, itu silakan dikonfirmasi ke bagian struktural seperti apa gitu. Itu berat memang. Jadi kalau mahasiswa ketahuan plagiat, ketahuan joki apalagi, ya skripsinya nggak bisa dilanjutkan. Dia harus mengulang kembali yang baru, menyusun kembali yang baru. Karena itu tadi, itu pelanggaran yang sangat berat. Pelanggaran yang betul-betul nggak bisa ditolerir. Nggak ada toleransi terhadap joki sama sekali. Dia harus ulang. Ya, karena dia merusak investasi kita, investasi SDM kita. Jadi karena mereka yang akan memimpin Indonesia untuk meraih gelar kesarjanaan itu, mereka tidak dengan cara-cara yang terhormat. Jadi modal mereka secara etik itu sudah rusak sejak awal. Jadi ini sekali lagi harus menjadi suara kolektif kita, tidak hanya pimpinan, tidak hanya dosen. Mahasiswa sendiri harus melakukan perlawanan terhadap cara-cara yang seperti ini. Kesarjanaan itu bukan semata-mata pada ijazah yang kita raih setelah skripsi dipertanggungjawabkan, kemudian dapat yudisium, wisuda. Kesarjanaan itu esensinya tidak di situ, tapi lebih pada pilihan sikap kita yang betul-betul secara mandiri dalam mengupayakan seluruh perjalanan intelektual kita. Jadi itu adalah cara-cara yang tidak terhormat untuk meraih gelar sarjana. Resminya Anda memang sarjana, tapi sesungguhnya sebelum kesarjanaan diraih Anda sudah merusak gelar itu. Dan itu cara yang tidak pantas untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dan begitu juga bagi kelompok masyarakat yang menyediakan layanan joki. Berhentilah untuk merusak. Karena memang terasa instan bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan layanan ini tanpa melakukan apa-apa, asal ada duit, kantongnya tebal, semuanya kemudian bisa dibeli. Jadi ya
sebetulnya ketika kita melihat dunia mahasiswa, kita sebetulnya sedang melihat masa depan Indonesia sendiri. Kalau kita merusak itu, sebetulnya kita merusak masa depan Indonesia sendiri. Indonesia ini udah banyak orang yang cerdas, ya kan? Orang yang pinter, orang yang cerdas, ya kan? Tetapi kecerdasan itu kemudian dipakai untuk membohongi dan membodohi bangsanya sendiri. Nah, saya pasti universitas ya, kampus juga nggak ingin untuk memproduksi orang-orang yang berbohong gitu ya. Ya, sebagai pemakai jasa ya, pesan saya bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang merugikan diri Anda sendiri sebetulnya. Ya, kenapa merugikan diri Anda sendiri? Dengan memakai joki berarti kita membohongi diri kita sendiri, bohong sama orang tua, bohong sama pembimbing, penguji, ya kan? Nah, itu kan bohong. Padahal itu kan bukan karya Anda, tapi Anda aku sebagai karya Anda. Anda bayar orang, ya kan? Dengan apapun, dengan cara apapun Anda bayar, entah itu duit, ditraktir lah segala macam gitu. Itu kan bukan karya Anda, tapi Anda akui itu sebagai karya Anda. Ya, jangan, lebih baik kita bangga dengan karya kita sendiri ya. Apapun itu hasilnya, tapi itu karya kita sendiri ya. Penelitian kita boleh salah hasilnya, tetapi yang nggak boleh kita lakukan adalah kita nggak boleh berbohong. Saran saya ya, nasihat nih untuk mahasiswa yang mau joki skripsi, dipikir-pikir ulang lagi ya. Soalnya kalau mau menyelesaikan skripsi itu kan yakin dan percaya ada setiap angkatan pasti punya orang yang mampu mengerjakan skripsi. Dia punya kemampuan otak yang lebih, sehingga Anda bisa belajar di situ tanpa harus menyerahkan skripsi kepada orang lain dengan bayaran tertentu. Dan yakin dan percaya ketika Anda tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab skripsi Anda, di masa depan Anda akan lebih parah lagi. Karena itu selama Anda bisa mengerjakannya, kerjakan aja, nggak usah pakai bantuan orang lain. Sejelek-jelek skripsi adalah skripsi Anda sendiri. Yang penting skripsi yang baik adalah skripsi yang jadi, yang selesai. Mungkin begitu. Seluruh stakeholder kampus harus memerangi praktek seperti ini, dan kita harus punya suara yang sama kepada kelompok masyarakat yang menyediakan pelayanan ini. Berhentilah untuk merusak generasi muda itu. Berhentilah untuk kemudian meracuni pikiran generasi muda kita yang justru diharapkan untuk memimpin masyarakat. Dan kepada mahasiswa yang menggunakan atau yang berniat menggunakan jasa joki ini, sebaiknya betul-betul menghindari dan kemudian lebih baik effort sendiri, mandiri, berusaha sendiri, dan jangan lakukan pendekatan-pendekatan yang instan seperti ini untuk sebuah gelar sarjana. Ya baik, jadi ini WA saya search untuk kata diskusi ya, keluar berbagai macam grup diskusi seperti ini. Jadi untuk klien-klien yang sudah deal itu biasanya akan kami buatkan grup diskusi yang membernya 3 orang. Saya sebagai moderator, kemudian writer ya, penulis yang bertanggung jawab menyelesaikan skripsi atau tesisnya, kemudian klien yang ketiga klien. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada orang lain yang bisa mengintip grup tersebut ya. Jadi ini ya, ada yang dari Gunadarma, apa ini ya, banyak sekali ini, sudah berapa grup ini yang banyak sekali nih ya, banyak sekali. Soalnya kami mulai bisnis jasa skripsi ini semenjak tahun 2005 ini sudah. Cuman grup pertama yang kita buat itu adalah 2018 ya, di sini.